Tapi ini bukan hanya dengan marksman yang di-adjust dan di-nerf segala macam, tapi dengan retribution semakin besar darah kita memiliki damage yang besar terhadap retribution itu sendiri, yang membuat kenapa orang-orang banyak yang pakai fighter, banyak yang pakai Kara tank, karena ya kita tahu dengan health yang cukup tinggi dari seorang fighter dan juga seorang tank itu yang membuat retribution jadi lebih sakit. Tapi di sisi lain kita tahu ada seorang Matilda masih diamankan oleh tim Bigetron Alpha dan bahkan Onyx Esports. Respect is the key. Kali ini untuk permain dari tim Bigetron Alpha yang dimana Selena ini jarang banget untuk diamankan. Popol and Kupa buat seorang KY sudah diamankan. Lihat dari CEO kali ini. Kalau kemarin Pak Ape topik kebalik, ini lebih beda lagi. Ini namanya CEO Fashion Stylist. Kalau kemarin kan CEO Gaul, ini CEO Fashion. Lihat, dia pakai selimut MPL, bro. Keren, bro. Ya, Popol Kupa dan Link sudah diamankan dari sisi seberang kali ini, Talia. Iya, ini dengan adanya Link juga ya, ini cukup meresahkan lah di meta yang sekarang, di mana gameplay marksman yang bakal naik daun. Dengan adanya Link ini bisa di dive in ke belakang, bisa diculik Link dari marksmannya sendiri oleh Linknya, jadi langsung aja dihindarkan juga. Selain Link memang masih menjadi power pick bagi meta-meta yang sekarang. Tapi dari Onyx Esports kita bakal melihat nih akan nge-ban ke arah siapa. Popol yang sekarang udah berganti posisi juga sebenarnya, udah nggak gitu jadi roamer lagi, dia lebih ke arah marksman karena damage-nya udah dinaikin ya Om Wawa. Ya, damage dinaikin, stack pasifnya juga cuma 3 dari 4, terus HP dari Popol Kupanya bakal bergantung dari attack damage itemnya. So, Parsha, untuk last ban bagi Onyx, jadi ngebuka banyak ya, Esmeralda, Povius, terus masih ada Xbox juga, Aulus masih ada, dan ini terlalu banyak, terlalu luas, dan semuanya akan bergantung dari drafting. Semua akan bergantung tim ini ingin bermain hero apa aja. Kemarin kita sudah melihat Bigetron Alpha, mereka menggunakan Brands juga Battle, yang berarti bahwa junglernya Aulus bisa besar kemungkinan dipakai oleh Bigetron Alpha, ataupun kalau mereka tidak menggunakan Aulus, mereka punya fighter-fighter yang lain yang bisa menyesuaikan role-role-nya. Apalagi Eve-nya juga masih terbuka, dan Eve kita tahu banget dengan berhadapan dengan meta marksman yang seperti sekarang, itu dia enak banget. Satu buah real world manipulation membuat marksman seandainya tidak memiliki escape mechanism akan sangat mudah untuk ditumbangkan di dalam sana. Dan Onyx Esports first pick-nya ada beberapa opsi ekspor Nathan first pick, karena memang klik ke arah dari bayangan yang paling belakang, karena nanti entropi pastinya ditaruh di belakang, bukan di depan, Ranger Mas. Itu dia yang aku juga pengen bahas. Entropi sekarang enak enak jauh. Sama kayak ini ya. Kayak Cloud apa ya? dia? Iya, kayak Cloud, kayak mirror image. Bedanya gini, kalau misalnya Cloud nggak bisa putus, kalau dari Entropi bisa putus. Minusnya itu, Entropi kejauhan, putus bayangannya hilang. Nah, sebenarnya, tapi kalau misalnya soal bicara damage, untuk saat ini itu Nata lebih sakit. Tapi di sisi dari Bigetron Alpha udah ada Aulus Racing, sudah diamankan oleh tim Bigetron Alpha, bahkan dengan Tamus untuk seorang Ripu yang kita tahu bakal bisa loncat ke arah belakang. Nah, Aulus ini mungkin seperti kata Opung Wawa, kita lihat tidak bisa menuju ke arah seorang Nathan, tapi itu hanyalah gocekan semata kalau menurut aku, Opung Wawa. Karena oke, lo jungler gue nggak bisa ke belakang, tapi lihat side lane-nya bakal standby dan bakal bisa langsung mengincar ke arah Nathan. For sure mereka udah mempersiapkan ini. Onyx Esports harus hati-hati, Opung Wawa. Ya. Uranus dan juga Rafaela. Jadi sebenarnya untuk Nathan sendiri ada 2 posisi yang bisa dimainkan, satu sebagai mid laner, satu sebagai jungle, 3 bahkan dengan gold lane juga. Tapi pastinya beresiko kalau ditaruh di gold lane. Dan ada Kimi, ini dia lawan yang sudah ditentukan. Kalian Kimi kembali muncul kedua kalinya untuk Bigetron Alpha, dan tentu saja ini akan dipergunakan oleh Brands, Talia. Iya, apalagi mengaca dengan kemarin ya, ini Kiminya aja, karena seorang Leo Murphy itu pedes banget, langsung cepat banget hilangnya. Jadi kita akan melihat nih seperti apa Kiminya untuk melelehkan hero-hero tebal seperti Uranus atau nantinya Rafaela. Dan memasuki fase banning yang kedua dari Bigetron Alpha, mereka masih punya kesempatan untuk nge-ban ke arah mungkin Unox, mungkin ke arah Magicnya, tapi bangun side lane-nya lagi justru yang kali ini ditutup, Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi kalau misalnya kita mengaca ya, kenapa ada Rafaela? Selain dengan meta tempel yang mereka miliki, mereka itu mengantisipasi untuk seorang Natalia terpick off kembali untuk Bigetron Alpha.
Jadi dia sebelum Natalia lu ambil nih, lo pick off, gue juga mau main Nathan, gue mau main meta tempel, ketimbang gue pakai Estes, mending gue pakai Rafaela. Gue punya CC, gue bisa ngedetek Natalia lu di mana keberadaannya. Itu yang udah disiapkan oleh tim Onyx Esports. Jadi, Bigetron Alpha yang tadinya ngeliat, oke Nathan, gue lihat gue bisa apa-amanin pakai Natalia, tapi ternyata dengan Rafaela, oh bro, tidak secepat itu, Pengawa. Iya, dan gue masih menunggu untuk Onyx mereka bakal pakai siapa nanti untuk Surfeit Lens-nya. Kali ini Healer sudah mulai dibuang. Apakah nanti Angel akan dibuang juga oleh Onyx? Bigetron Alpha dengan satu buah sideline yang sudah terhilangkan seperti ini juga. Jadi otomatis mereka juga bisa membuang satu lagi fighter. Aldous. Late game insurance di-banning oleh Bigetron Alpha. Hero melee, hero yang bisa menjadi shadow striker untuk Onyx Esports di arah XP ataupun di gold lane. Dan ya dengan di-banningnya satu buah healer, tadi kita tahu Estes ini dia kuat banget terutama ketika berdampingan bersama dengan Kimi, karena Kiminya akan sangat sustain sekali, Kiminya masih bisa memberikan constant damage juga, dan itu dieliminasi karena Onyx mereka nggak mau tim fight-nya terlalu berjalan lama, dan juga mereka sudah memiliki Rafaela. So last man, Onyx Esports, kalau melihat dari komposisi untuk Bigetron Alpha, roamernya kita belum melihat sama sekali. Natalia tidak ingin mengambil resiko seperti ya kita tahu banget lah, last pick Natalia itu adalah last pick yang sangat-sangat menakutkan, Natalia. Iya, apalagi melihat kemarin ya dari Bigetron Alpha, Natalianya parah banget, bener-bener menculik ke arah marksman-nya atau bahkan healernya, tapi glue. Kali ini kita sudah melihat dari Bigetron Alpha, salah satu frontliner juga, bisa jadi roamer, bisa jadi sideline, fleksibel juga, tapi dari Onyx Esports akan menjawab ke arah hero mana. Karena kalau dilihat ya dari Onyx Esports, Nathan sekarang ini udah bukan hybrid lagi. Dia udah full physical ke arah marksman ya. Jadi dari Onyx Esports mereka masih butuh salah satu magic damage lagi menurut aku, mau. Magic damage kah kalau mau dipakai, karena di sana juga dengan adanya glue ini sangat kuat sekali untuk di garis depan. Mereka punya glue, mereka punya Tamus, plus di sektor belakang nanti ketika masuk ke level yang ke-12, Aulus bisa dipastikan cukup sakit bersama dengan Kimi. Jadi untuk hidden speak-nya masih ada mid laner dan Roger bersama dengan Valir. Kemunculan kedua untuk Valir kali setelah dipakai oleh Geekfam dan Roger. Wow, oke. Berarti di sini Nathannya mau jadi ke mid laner. Nggak bisa, Pung. Gold lane harusnya sih. Harusnya gold lane sih. Soalnya gini, di mid laner itu dia bakal bertukar posisi dengan siapapun itu, Rafaela ataupun Valir, itu bakal menyulitkan banget dari sisi gold lane Onyx kita sendiri. Dan sedangkan dari Bigetron Alpha, mungkin ini agak sedikit surprise pick ya, kita tahu Nathan ini bisa digunakan oleh seorang Suns, tapi ditukar dan Suns akan menggunakan Roger. Untuk kali ini Bigetron Alpha mereka masih memikirkan untuk supportnya, dan di sisi lain Kaja untuk satu buah mid lane kah? Atau roamer? No, roamernya jatuh kepada seorang Kaja. Tandanya glue yang akan berada di tengah, dan lihat tosnya nggak ada yang ngacangin kayaknya. Nggak apa-apa. Ayo Hengki, gua tos dari sini ya. Oke Hengki, nggak apa-apa. Dan tentunya dari kedua belah pick kali ini sungguh menantang. Tapi Pung, kok tadi aku lihat Rogernya Surfeit Lens ya? Rogernya jungler, Suns yang pakai Nathan. Surfeit Lens. Oke. Suns berubah tidak jungler. Oke. Gold lane, tapi kayaknya feeling aku sih masih jungler ya, tapi tentunya ini bakal unik, bener gak? Ini bakal aneh dari draft picknya, karena kedua belah coach yang bisa kita bilang berteman tapi langsung menjadi rivalitas di dalam lane of down. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke match yang pertama malam minggu para jomblo akan ditemani oleh APL ID. Kali ini langsung ke lane of down. Onyx Esports akan mampu menahan gempuran dari tim Bigetron atau kebalikan, dan betul sekali Opung Wawa. Kali ini Surfeit Lens dipercayakan untuk menjadi seorang Roger di sisi jungler, Talia. Iya, ini karena dari Sun sendiri kita tahu ya, mereka Sun seorang yang cukup hatam gitu untuk menggunakan marksman-nya, dan di meta marksman sekarang, marksman bisa dibilang adalah kunci bagi kemenangan di Land of Down. Jadi Suns ditaruh di side lane, membangun sisi dari negeri, dan kita akan melihat seperti apa nanti performa dari Suns dan juga Surfeit Lens yang sebenarnya ya, Ranger Mas, kalau kita mengaca dari yang sebelum-sebelumnya, Surfeit Lens itu bermainnya tuh assassin loh, seperti Lancelot.
Oke, tapi dia Roger juga emang bermain. Cuma di sisi lain yang sebenarnya aku agak pertimbangkan adalah farming mesinnya. Apakah mereka berani gitu loh untuk melakukan satu buah concern? Kenapa Suns harus berada di area gold lane? Cuma pemikiran aku adalah kita tahu gold lane kali ini memang lebih cepat untuk mendapatkan gold ketimbang jungler. Apalagi dengan semua gerobak minion yang mereka dapatkan. Dan kalau bisa mereka dapetin satu buah outer shield turret itu lebih benar-benar cuan dibandingkan seorang jungler. Cuma posisinya kali ini retribution sangat-sangatlah penting. Dan di sisi dari Bigetron Alpha kita tahu dari para pemain Bigetron Alpha mereka ini sangatlah kuat untuk tabrak gaming Opung Wawa. Iya, dan yang apa ya? Kalau kita lihat di sini Onyx Esports mereka memilih untuk bermain sangat-sangat pasif sekali di early game karena mereka punya Valir yang otomatis gak bakal ada bantuan damage sama sekali, Ranger Mas. Yes, bakal coba ada teamfight dari bottom lane. Ada satu buah Likan Pot dikeluarkan begitu saja lah. Kaye bakal menjadi pilihan dan first spot didapatkan. Satu buah pasif menyala dan bahkan satu buah orange buff membuat seorang Kaye harus tumbang sang buru dan Kiboy mendikoy permainan dari seorang Prasta juga. Satu orang Rainbow. Kali ini Kiboy berhasil kabur dari bottom lane dengan flickernya dan selamat bahkan Talia. Flick out yang luar biasa berhasil menyelamatkan nyawa seorang Kiboy. Tadi aku kira dia bakal berkorban aja agar teman-temannya selamat, tapi ternyata enggak. Dia masih bisa selamat, begitu pula dengan ada Adrian. Flick out ke dalam tarat dan membuat Ripo-nya harus mundur dan bahkan dipukul mundur oleh Boots. Dengan ada satu buah Ionic Edge, pemain dari Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Set up ulang ditambah kali ini dari Aulusnya berusaha untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Tapi Suns di sisi bottom lane dia benar-benar di babysit banget oleh Kiboy, Ranger Mas. Alright, dan bukannya itu aja di arah bottom lane. Kali ini sampai seorang Suns juga sekawal Kiboy dan bahkan dari sisi lain dari seorang Bransai juga bakal di cover sama seorang Kaye. Meanwhile, Kaye masih level 3 dan level 4 nanti sangatlah berhati-hati. Ingat, tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari defense judgment. Pergerakan dari pasif kedua belah tim membuat tempo permainan setelah berubahnya pace berbeda jauh. Karena kita bisa lihat Bigetron yang agresif, bahkan Onyx yang biasanya agresif kali ini tempo di menit yang ketiga hanya mendapatkan satu buah point kill. Jadi arah top lane, Boost bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang botol. Ripo bakal coba untuk membantu bergerak dan bahkan masih ada Cyclone Knight bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, memilih untuk mendapatkan satu buah wave minion di arah top lane dan Boost coba untuk mengganggu dari seorang botol. Aulus Racing, walaupun dia belum memiliki damage yang maksimal, tapi dia cukup sakit dan bahkan di arah bottom lane satu poin telah diamankan. Sylvian gak bisa berdaya, gak bisa masuk dengan Likan Fonse dan bahkan masih mau charge dikeluarkan dan tidak berhasil mendapatkan apapun Talia. Yes, belum mendapatkan punishment karena teman-teman dari Onyx dan bahkan KYY-nya menunggu untuk menjadikan target siapa yang bisa ditarik dengan ada satu buah divine judgment, tapi nggak ada target yang optimal. Bahkan service lens-nya mundur, semuanya mundur, dan Brans dan juga KYY mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mulai dicicil karena seorang Kiboy dipantau aja keberadaannya oleh KYY, tapi belum ada pergerakan atau aksi penculikan dari KYY sendiri. Sementara Rainbow coba untuk melakukan zoning juga. Ini kalau aku lihat ya, dari Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha, mereka benar-benar pengen ngedrag ini ke arah mid game to late game, Ranger Mas. Red team has slain the turtle. Alright, tapi ternyata Tartar berhasil diamankan dengan retribution yang luar biasa baik. Tapi lihat Rian tertangkap oleh seorang Rainbow, bakal coba ditarik ke arah belakang, gak berhasil. Service lens, gak punya mana. Rainbow bakal coba dikomit, terlalu keras berada di belakang sana, tapi ternyata para pemain dari Bigetron bakal coba mundur. Ripo menang semua yang bisa diberikan. Satu interaksi dan still survive in the mid lane. Ripo masih bertahan dengan tamusnya, menang semua yang bisa diberikan dan bahkan vengeance save the day, Talia. Satu tetes darah terakhir tadi dari Ripo, tapi ternyata belum bisa mendapatkan satu buah poin pick off. Sementara di menit yang kelima dengan adanya network yang cukup seimbang, Omowa. Ya, dengan adanya Hunter Strike juga yang sudah dibayar tadi oleh Suns, ya otomatis dia bakal bisa mendapatkan movement speed juga yang jauh lebih cepat dengan akumulasinya. Sedangkan di sini untuk battle-nya dia sedang mengumpulkan tenaga dengan satu buah War Axe yang sudah di buyout. Ini kita akan melihat item yang kedua Endless dan juga BOD bisa menjadi partnernya. Sedangkan Radiant Armor langsung dibeli juga oleh Rainbow kali ini, Ranger Mas. Alright, dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat tim Fajar bottom lane satu interaksi super foundation menancap ke arah seorang gajah, langsung hilang burungnya tak berdaya. Berhasil mencoba untuk memberikan spray down Kiminya, tapi ternyata masih berhasil menyelamatkan. Di sisi lain, Rainbow is coming. Ada para pemain dari tim Bigetron Alpha, 3 orang sudah berkumpul. Tentunya kali ini Brans lebih pede untuk dapetin poin atas Onyx Esports, Talia.
Yes, dimana kali ini dari Onyx juga Sirvit Lance-nya masih menjadi farming machine. Dia mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi kenangan, pundi-pundi goldnya dan rainbow. Di sisi lain, mencoba untuk melakukan fast check, tapi dia udah dicicil. Sedangkan di arah bottom lane Brans, lihat bagaimana damage-nya, tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Brans yang cukup sakit juga. Sementara itu, Kimi-nya harus mundur. Dia sudah melihat adanya Sirvit Lance dan juga Kibo yang masih charge, sudah di pop up, belum ada Vengeance, belum ada Divine Judgment maksudnya dari seorang Kaja untuk menarik, tapi ini dia conceal dan langsung di stun aja dengan ada satu holy baptism, tapi ditarik dari Sirvit Lance yang tertangkap 1 poin ke arah Bigetron Alpha Ranger Mas. Keputusan yang agak sedikit greedy kita lihat dari Sirvit Lance, dia ngebuka badannya, bahkan di situ belum ada defense judgment yang sebenarnya Kaye tadi tuh nggak punya target. Kalau sadar Kaye itu targetnya terhadap seorang Kiboy, tapi flicker telah digunakan satu yang terakhir dan fire-nya hampir saja menumbangkan seorang Kiboy, masih bertahan di bottom lane. Di sisi lain lihat lagi dan lagi objektif game dan seorang battle dengan turtle yang diamankan. 1000 gold perbedaan membuat Bigetron benar-benar kuat. Bigetron kembali ke Bigetron yang dulu. Kali ini mereka udah mulai program to win. Opung Wawa. Iya, dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-vote game favorit kalian di Snack Video dan kalian mendapatkan kesempatan untuk memenangkan satu buah skin spesial. Dan balik lagi, memang di sini Bottle dia fokus untuk mendapatkan objektif demi objektif. Terbukti bahwa ketika satu buah turtle sedang diamankan oleh Bottle, pemain dari Onyx Esports mereka sedang fokus untuk berada di gold lane, dan itulah yang sangat memudahkan sekali objektif untuk Bigetron Alpha sekarang, Ranger Mas. Oke, nah lihat Brans bakal coba dikasih sebuah purple buff, bakal lebih struggle lagi untuk kali ini dari seorang masih Mumchas dan Kimi belum saja mengeluarkan spray down-nya. Di sisi lain Kiboy membuka jalannya dan menggunakan rainbow. Kali ini harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh terlalu memaksakan keadaan untuk di-fight Talia. Iya, nggak mau terlalu overcommit juga, apalagi mengaca dengan Bigetron yang saat ini sedang memimpin, tapi lagi-lagi konsil dari Kaye. Siapa yang akan menjadi target dari Divine Judgment-nya, tapi ternyata sudah langsung di-cancel dengan ada Kiboy. Sementara Rainbow mencoba untuk langsung nge-cutting aja dari arah belakang, dan satu lagi objektif taruh tiara mid lane sudah berhasil dirontokkan, sementara Sirvit Lance berubah menjadi werewolf transformation dan Kiboy-nya berhasil diculik 1 poin, pick off lagi. Ripple-nya kuat banget untuk menjadi sandbag bagi teman-teman dari Bigetron Alpha, dan bahkan kali ini Purple Buff mencari incaran, ditarik dari Oranges, satu lagi poin pick off berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Bigetron kali ini gameplay mereka benar-benar menguasai tempo permainannya, Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, lihat satu buah loncatan dari Sword Suns memaksakan keadaan, melangsungkan satu buah teamfight dan flicker keluarkan. Dia berhasil mendapatkan apapun dan Brans masih coba memberikan spray down. Tembakan peringatan untuk tim Onyx Esports agar tidak masuk ke arah belakang, agar tidak bisa memberikan satu invasi, karena lihat di arah top lane sana Bottle dengan Aulus Racing mencoba untuk mendapatkan turtle-nya again and again. Perbandingan gold jadi lebih jauh, 4.000 gold di menit yang ke-9. Ini bukan hal yang baik untuk Onyx Esports tentunya, Opung Wawa. Iya, ini penampilan dari Bigetron Alpha luar biasanya adalah mereka selalu bisa untuk mengkotakkan pemain-pemain dari Onyx, dan kita bisa melihat bagaimana Drian dengan Valirnya dengan hanya mengandalkan Searing Torrent tidaklah cukup. Meskipun dari Bigetron Alpha mereka punya 3 hero yang bisa menabrak sekaligus, di belakangnya di cover oleh Kimi. Ini dia Kimi tadi Brans dengan energy transformation-nya, damage-nya itu gede banget, dan akan ada surprise sebentar lagi, Ranger Mas. Alright. Jarak bottom lane, Rainbow coba untuk masuk si Fas. Dari Torrent dikeluarkan, stun berhasil mengenai seorang Kaye, gak berhasil masuk dengan defense judgment-nya. Freydon untuk memukul mundur tim Onyx gak bisa masuk. Bahkan Bigetron Alpha di cover oleh Brans. Brans yang bisa di cover, tapi kali ini pas pump Brans yang di cover oleh Brans-nya itu sendiri. Botol melakukan split push, coba mendapatkan objektif di arah top lane depan sana. Cherubin telah dikeluarkan, Ripon telah di garis depan, defense telah dikokang, dan bahkan berhasil berhentikan pergerakannya. Oh my god, Aulus Racing berhasil mendapatkan satu momen tambah di depan sana. Botol dapat retribusi dengan cukup baik, 1 ditukar 1, bertukar tidak cukup adil dengan Sirvit Lance yang harus tumbang di arah jungle. Sudah kehilangan satu buah jungle dari Onyx Esports, dan bahkan lihat dari sisi objektifnya juga Onyx Esports kali ini benar-benar dirontokin, mencoba untuk di strip out, dan bahkan Woods-nya gak bisa berbuat banyak berhadapan dengan 1v1 situation dengan ada battle. Dia harus mengalah, dia harus kembali ke belakang, tidak seperti Woods yang biasanya ketika menggunakan Uran biasanya dia
ya over banget untuk PD, untuk ke depan jungle, untuk berusaha invade, tapi ini enggak. Dan ini dia replaynya, dimana ketika Kajanya berhasil ditumbangkan tapi dibalaskan dengan adanya Roger, Om Wawa. Ya dengan masuknya juga dari belakang battle, Aulusnya enak banget. Dia tinggal masuk dengan power X-nya untuk memberikan damage yang luar biasa besar. Jadi Bigetron Alpha mereka harus bisa ditumbangkan. Ini satu Kimi, yang kedua itu baru Aulus. Oke, flicker territory dengan kena, tapi Kimoy lihat Kobe semua karena Pras dan pangkat service lens yang hampir tertangkap begitu saja. Botol Aulus mencoba untuk membunuh, tapi di sisi lain dari seorang musuh mencoba untuk bertahan, gak bisa. Saat satu yang terakhir, gak ada di adjustment. Petir banget para petir dari seorang Kaya yang membuat para pemain dari tim Onyx harus tumbang. Sebuah invasi, semua komen terhadap seorang Bras, tapi Bras masih punya flicker. Dan bahkan dari seorang Kimoy pun terlalu offside. Terlalu jauh ke arah backline dari tim Bigetron. Dan ingat, Kimoy ini roamer, dia nggak memiliki damage. Dan Bras walaupun lembut, tapi dia masih punya defense untuk menahan damage dari seorang Kimoy, Talia. Iya, dan bahkan real time probability by Samsung Galaxy A series 65% di tangan Bigetron Alpha. Apakah patch yang sekarang ini dengan gameplay Bigetron Alpha ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat amat bagus? Karena melihat dari kemarin mereka berhasil menumbangkan Alter Ego, dan sekarang bisa untuk membuat Onyx Esports di menit yang ke-12 benar-benar terpressure. Ini bisa menjadi titik cerah bagi mereka, Om Wawa. Ya dengan adanya Blade Armor juga yang tadinya sudah di-buy oleh Glue, berarti oleh Rainbow, ini akan lebih membuat dia sangat sustain, sangat kuat untuk menahan physical damage untuk Roger, untuk Nathan sendiri. Dan pressure-nya masuk dengan adanya Lord sekarang, Ranger Mas. Oke, di Johnson berhasil dapatkan seorang Trian. Sharing Torrent tidak bisa keluar, tapi Trian di depan sana harus tumbang. Minuman dari top lane, dan Bapak Lord yang terhormat bakal coba masuk. Para pemain dari tim Bigetron 3 lane mendorong secara bersama-sama. Masih bisa dengan retribution, masih bisa dengan satu buah sepeda dikeluarkan begitu saja. Musuh coba untuk bertahan, satu buah Venture dan bahkan Ripo menahan semua damage yang diberikan. Aulus di depan sana, damage dari super position terlalu sakit, tapi di sisi lain lihat. Satu orang sasar silang dan satu maksimum dan kali 6-nya. Bahkan Freya telah dikeluarkan begitu saja. Kali ini seorang Bras masih coba untuk menahan posisi, mencoba menunjukkan seorang Drian. Sharing Torrent hanya untuk bisa menahan saja. Gak bisa numpangin maksimum dan again and again. Bras mendapatkan 2. Menuju ke arah base-nya. Gak bisa bertahan. Objektif game telah dilakukan dan this is it. Onyx Esports kehilangan game yang pertama. Onyx Esports berhasil ditumbangkan oleh Bigetron Alpha setelah kemarin Bigetron Alpha berhasil menerima kemenangan 2-0 atas Alter Ego, dan sekarang mereka menang lagi di game yang pertama. Wah, ini aku yakin Bigetron Alpha mentalnya tuh lagi tinggi-tingginya banget, Om Wawa. Dan apakah memang patch yang kali ini benar-benar cocok untuk mereka? Sangat tinggi sekali secara mental Bigetron Alpha. Mereka memperlihatkan hampir tidak kena celah sama sekali. Bagaimana kerja dari Aulus tadi, kinerja untuk battle sendiri, dia farming terus-terusan, dia dapetin space-nya, turtle-nya bahkan 4 kali diamankan oleh Bigetron Alpha. Sedangkan untuk di area dari Gold Lane, India, kekuatan dari Bigetron Alpha sekarang sangat terfokuskan untuk membuat Brands jauh lebih kaya lagi. Dia main di Gold Lane, dia bisa kasih pressure, TP-nya bahkan gak ke pick off sama sekali. Backup-nya sangat-sangat cepat sekali untuk masuk ke arah dari Gold Lane-nya. Jadi Bigetron Alpha mereka kuat dari 3 sisi tadi. Dan bahkan tadi di top lane-nya untuk Tamusnya sendiri, untuk Ripo dia bisa menghalang Uranus. Karena kita tahu banget bahwa dari 1v1 Tamus adalah hero yang super kuat untuk bisa berduel dengan siapapun juga, terutama untuk hero-hero yang pilih, dan itu pun terjawab tadi. Sehingga tadi sangat sulit untuk dicari celah di manakah yang bisa didapatkan, bolongan manakah untuk Bigetron Alpha, karena ada Kaja tadi. Satu buah pick off dari Kaja saja itu sudah sangat meringankan kinerja dari Kimi ataupun untuk Aulus sendiri. Dan Defense Judgment kalau dikombokan dengan adanya Undying Fury, itu damage-nya bakal masuk penuh semua, dan begitu selesai dari Defense Judgment-nya udah gak bisa ngapa-ngapain pasti player yang ketarik. Dan kita lihat untuk itemization di game yang pertama cukup berat sebelah dengan 3-13 dari segi kill poinnya. Ya, Rainbow ini memainkan mid laner Glue dengan itemnya full defense semua. Tadi sempat kita tilik sekilas di dalam sana, dan bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Masih ada Povius, masih ada Esmeralda, tentu saja Ranger Mas.
Yes, Popheus masih terbuka, Esmeralda masih terbuka, tapi juga di sisi lain Jauhead terbuka, Opal and Kupa terbuka. Karena kita Iya. tahu Jauhead ketika digunakan KE sangat mendominasi, atau malah di sisi lain untuk seorang Reaper terdahulu. Oke, mereka punya Popheus, mereka punya Esmeralda. Gue siapin Tamus. Gak menutup kemungkinan. Masih banyak untuk kemungkinan karena di meta yang sekarang, draft tidak melulu dengan first pick terhadap Korka, bisa terhadap side lane, bisa banyak, dan ternyata Baras kali ini sudah diamankan, dan possibility untuk Baras jungler ini berada di 50% Opung Wawa. Iya, bakal bisa kemana-mana juga karena si Ripo ini adalah user untuk Barat sendiri. Jadi masih bisa dimainkan oleh Bigetron Alpha, dan dengan diambilnya Barat juga berarti memang melepaskan Pakito, di mana ini adalah salah satu natural counter juga ketika Pakito sedang melakukan jab, ada Returner's Welcome untuk menjemput Pakito itu sendiri. Dan untuk Onyx, tadi kita melihat mereka cukup berani dengan melakukan first pick terhadap Nathan, yang memang ini adalah hero yang sangat bagus sekali untuk melumerkan armor yang sangat tebal, dan masih untuk Nathan, dan kali ini dikombinasikan bersama dengan Jauhead. Kita lihat. Iya, ini dikombinasikan dengan adanya Jauhead bisa untuk ngerusuh, tapi ingat Nathan. Ya, walaupun sekarang sudah ada sedikit revamp dengan dia ada satu buah escape skill, tapi dia masih cukup harus hati-hati dengan adanya Detona Welcome, karena kapanpun dia mencoba untuk masuk, ini bisa banget langsung dilahap oleh Bigetron Alpha. Jadi, apakah Jauhead di sini bisa untuk menjaga keberadaan dari Nathan-nya, dan Bigetron Alpha masih mau nge-pick ke arah siapa kira-kira? Aulus kah? Karena dari Barat sih juga masih bisa untuk ditaruh di arah side lane Ranger Mas. Yes, benar banget, tapi apakah mungkin ada Angel lain keluar ataupun dari Estes yang akan keluar dari tim Bigetron Alpha untuk menyatukan kombo terhadap seorang Barat? Ini sih kayaknya di sideline nih, dan kalau udah melihat seperti ini bisa dari seorang Ripo yang akan gunain Baratsnya, dan tanknya udah pasti KYY dengan sebuah grok, kemungkinan besar akan mengganggu pergerakan musuhnya. Dan di sisi lain, Botol kali ini akan menggunakan seorang Baxia. Onyx Esports agak sedikit kehilangan akal untuk sekarang. Kita lihat ini 3 pick yang dilakukan Bigetron Alpha benar-benar keras, Your dan team bahkan is banning. Balmoon is back dengan perolehan win rate yang cukup tinggi dari seorang Boots harusnya ya. Ini bakal benar-benar bisakah mampu bertahan melawan seorang Baras Talia? Iya, ini ya, aku sama Omawa sampai kaget juga Ranger Mas tadi ngeliat dari Bigetron Alpha, Barat, Baxia, Grok, 3 hero yang bisa dibilang tebel-tebel semua, frontlaner, bisa siapapun bisa jadi sandbag di antara ketiga hero ini. Dan apakah kita bakal melihat adanya mungkin Onyx Esports nanti pengen bermain 2 marksman, Omawa, kayak Nathan Kari mungkin? Nathan Roger juga masih masuk akal sih kalau mereka masih main seperti itu, karena kalau dilihat 3 hero ini punya physical, punya magic defense yang bakal sangat besar sekali, dan itu dia jawabannya. Salah satunya Lunox dihilangkan oleh Bigetron Alpha. Jadi agak sedikit PR sebenarnya, karena Grok udah jelas ini bakal sangat mengganggu banget proses dari jungler sendiri. Sedangkan Baxia kita tahu ini mobilitasnya tinggi banget. Baxia Shield Unite akan bisa ke cover XP dan juga gold lane kalau dia stay di mid lane. Dan Barats ini adalah hero yang bakal kuat untuk laning 1v1. Jadi PR-nya banyak banget untuk Onyx Esports. Mereka harus bisa at least punya hero yang nge-burst, dan mereka sudah punya satu, mereka udah punya Nathan, dan sekarang ini harus mencari siapa yang paling tepat untuk mengcover Nathan sendiri. Karena Nathan sejujurnya kalau ada yang coba ada hero yang bisa langsung dive in ke bagian belakang, Nathan kondisinya pasti sangat berbahaya banget. Dan itu dia one juga di banning. Masih ada Cloud sebenarnya yang bisa melompat ke bagian belakang, dan Onyx mereka harus hati-hati terhadap pemilihan dari Cloud. Kita sudah melihat Cloud dari Brans kemarin di hari yang pertama yang memang bisa memisahkan tim fight yang menjadi 2, dan kali ini juga ini hero yang dengan tebal seperti ini, apakah tim fight akan coba untuk dibagi 2 kembali untuk Bigetron Alpha, Talia? Iya, ini aku setuju banget sih. Ini kalau misalnya dari Cloud-nya sendiri, iya. Nampaknya Bigetron Alpha lebih concern supaya antara Barats, Baxia, dan juga Groknya ini nggak ada yang bisa nge-burst down. Tapi Onyx Esports jawabannya apakah bakal ada 2 marksman?
Karena melihat komposisi hero yang tebel-tebel kayak gini, mereka bener-bener butuh banget burst damage. Entah dari marksman, entah dari magicnya, Lunox sudah ditutup, siapa lagi ya kira-kira yang bisa ngelelehin? Kagura masih Nggak oke bisa. sih. Kalau menurut Ranger Mas gimana? Gak bisa Omowa. Sebenarnya Kagura itu bisa ngeburst doang, tapi mungkin nggak bisa langsung maksimal, apalagi di late game nanti Iya. agak sedikit keras. Mungkin Patrick sudah nggak bisa dimainin untuk sementara waktu, dan ini harusnya sih ke arah sideline Your terlebih dahulu. team is Oh, picking. Aulus akan berada di arah jungle untuk head to head, adu pukul, satu perisai, satu palu. Nah mungkin Waduh. kalau di sisi lain Bigetron Alpha, mereka butuh burst damage juga. Kenapa mereka butuh burst damage? Dan mereka butuh damage magical yang punya posisi yang bagus dan carry. Exists. Carry untuk Brans harusnya. Betul. Carry ini untuk Brans. Bentar. Carry untuk Brans berarti YP untuk Rainbow, Ripo Baxia. Ripo Baxia. Sia. Oke. Sebentar. Battle Baxia, Battle bisa barat juga. Dan Harit last pick untuk Onyx Esports. Kita udah punya semuanya kali ini. Dan tebel-tebel banget itu Bigetron Alpha. Dan mereka menyisipkan satu kari. Ada satu buah marksman juga. Jadi Wow, marksmannya wow. bakal di gold kah? Ini Bentar, mari kita cek namanya. Betul. Brans, Yes. Ripo Ripo Baras. Ripo Baras. Tapi satu hal nih yang tidak boleh dilupakan oleh para pemain dari tim Bigetron, Sans dengan Haritnya. Sans dengan Harit sudah lama mungkin kita nggak lihat Sans dengan Harit, tapi ini berbahaya banget. Saya sudah pernah lihat di depan mata saya sendiri, dia bisa cing, ya kan, synchro vision chrono dance-nya udah pasti on point banget. Dan bisakah Bigetron Alpha menahan damage dari tim Onyx Esports, dan mampukah Onyx Esports menjebol backline atau front line dari tim Bigetron Alpha? Kali ini Thalia lebih memilih ke arah mana, Thalia? Smash them. Waduh, jujur berat banget ini. Kalau misal aku lihat masih ada kesempatan bagi Onyx, tapi Bigetron dengan karinya bisa sih. Bisa. Oke. Bigetron. Bigetron, kalau Pungawa? Saya Onyx aja deh biar seru. Satu sama pengen lihat game yang ketiga. Satu sama pengen lihat game yang ketiga, langsung aja kita menuju ke line of down. Ini dia game kedua menentukan Onyx akankah masih mampu membawa ke game yang ketiga, ataukah game kedua di tangan Bigetron Alpha, Thalia? Yes, langsung jadi kita lihat dari battle-nya. Mencoba untuk mengamankan Purple Buffet terlebih dahulu sambil dijagain aja oleh Rainbow. Karena kita tahu Jawhead ini bakal ngerusuh, jadi dari battle-nya butuh salah satu guardian untuk menjaga di sisinya. Sementara itu T-Boy sudah melihat mid-nya udah nggak mungkin dirusuh, dia harus langsung ke arah top lane. Sementara di arah mid lane, Sirfit Lance-nya bisa untuk didapatkan menjadi first blood. Aulusnya tumbang. Jungler dari Onyx Esports ini membuat otomatis purple buff yang baru diamankan sudah hilang, Opulawa. Ya, lihat bagaimana progres yang terjadi di Gold Lane. Selalu seperti ini ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha adalah Gold Lane yang harus lebih diperkuat lagi, dan jangan sampai memberikan peluang untuk Brans bisa mendapatkan gold extra. Tapi kali ini Brans, dia bebas banget, dan Onyx Esports harus under pressure karena jungler mereka tadinya tumbang kali ini juga, Mas. Bukan hanya itu aja, di early game seperti ini Aulus Racing masih butuh waktu untuk farming. Dan bahkan lihat Brans sendiri, dia sampai menggunakan sebuah emblem marksman yang tandanya bukan killing spree, mengandalkan slow effect dan bahkan dengan kecepatan dari attack speed yang dimiliki dari seorang Brans. Dan ingat, Brans adalah player carry. Ini sangat-sangat berbahaya di late game, tapi lihat Sirfit Lance sana masih coba untuk berada di arah rumput, coba untuk membuka visi depan sana. Kayaknya bakal menjadi pilihan flicker telah digunakan, dan bakal menjadi poin pertama untuk tim Onyx Esports. Satu hilang, kayaknya tertangkap, membuat seorang Bigetron Alpha kali ini kehilangan momentum. Kenapa? Karena pengawalan atas seorang Brans tidak dapat dilakukan. Tapi di arah bottom lane mendapatkan satu buah posisi, dan bahkan Starter sudah diamankan untuk tim Bigetron Alpha, Thalia. Iya, dan Rainbow pun bersama dengan adanya battle langsung dengan sigapnya rotasi ke arah top lane, mencoba untuk membantu keberadaan dari Brans ya, karena mereka tahu kali ini seorang Brans di sisi gold lane bakal coba di-press oleh Onyx Esports. Mereka tahu ini kalau late game karena bakal bahaya banget, tapi di sisi lain Rian yang langsung kita berkenaan ada satu buah wild charge dipukul mundur. Sementara di sisi atas juga kita melihat ada San 1 lawan 3, tapi sudah datang Kiboy. Kali ini tidak ada wave minion juga yang mendukung. Mau gak mau Bigetron Alpha harus lebih bersabar lagi.
lagi Ranger Mas. Mau nggak mau mereka harus sabar karena satu lagi di sini di arah bottom lane permainan dari seorang Boots gak kalah dengan Ripo dengan parasnya. Bahkan di sisi bottom lane Boots masih mempertahankan dan tidak ada sedikit tertinggal dan membuat Onyx Esports mampu mengejar dari segi poin gold dan bahkan Kiboy damage terlalu besar diterima dengan damage turret tambahan membuat dia harus mundur, tidak boleh terlalu birahi. Ingat kawan-kawan, catat nafsu membunuhmu. Dan bahkan saat seorang diri dari top lane Rainbow standby in position, lihat Rainbow ketemu sang mantan. Kali ini apakah sang mantan bakal dilahap oleh seorang Rainbow? Motolis kami satu bomber tadi boleh dapatkan one dasar dari pilihan. Gak bisa digunain apa-apa lagi, dasar harus tumbang. Ini bencana. Dua tumbang dari top lane double kill dapatkan, bahkan Blast gak bisa bertahan lagi. Kali ini super position dari seorang Tria menyelamatkan jiwa dan raga. Setidaknya ada satu hadiah untuk tim Onyx Esports, Talia. Oh, Bahkan Ripo dengan ada satu mode Tono Welcome mendapatkan servis lagi, ditabrakin aja ke tembok dan Aulusnya hilang. Ripo dia rotasi jauh banget ke sisi top lane, tapi ternyata nggak sia-sia rotasinya ini membuahkan hasil. Satu lagi poin pick off ke arah Bigetron Alpha, dan kita tadi sudah melihat bagaimana performa dari Bransnya benar-benar positioning bagus banget, dan kayaknya ternyata masih bisa selamat dari gempuran Suns-nya. Satu hit lagi tapi gak bisa didapatkan oleh Suns, Mas. alright, dan bahkan di sini perbandingan dari gold udah mulai coba agak sedikit jauh gapnya dengan 1000 gold, dan Sirvitless masih coba untuk farming, coba untuk menggali-gali pundi-pundi gold di arah sisi bottom lane. Lihat bakal diamankan Turtle dengan retribution dari seorang botol dengan gampang tanpa ada kontes bakat. Seorang Boots nggak sempat untuk menuju ke arah pit Turtle-nya, Opung Wawa. Ya, ini play by play dari Bigetron Alpha, di mana mereka memang memberikan extra pressure gold lane-nya ketika si Brans dia udah bisa terlihat mandiri. Lihat bagaimana udah kosong di top lane-nya. Namun kalau ada lawannya yang juga nongol di minimap, itu langsung rotasi 3 pemain Bigetron Alpha. Anjir, Mas. Alright, tapi lihat di arah top lane sana Rainbow terlihat posisinya dibuka, ditutup mapnya sangat terang untuk Bigetron, sedangkan dari Onyx agak sedikit gelap. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video ya, karena kalian akan dapetin skin spesial. Udah buruan download sekarang juga, jangan ya, download biar dapetin skin gratis nih. Oke, kita bakal back to the game, dimana di arah top lane masih menjadi pertempuran. Godlam menjadi pilihan, Synchrovision Chrono Dance apakah worth manipulation SFDT, Serviceless menjadi pilihan, Ejector ke arah belakang. Nggak bisa lagi para pemain dari tim Onyx untuk team fight karena mereka kehilangan sword skill. Lihat, 3 sword skill sudah hilang di arah top lane. Onyx Esports ketika worth manipulation dibuka harus mundur satu kali tertentu. Welcome to my channel tertangkap, turretnya harus hilang, dan bahkan pun satu buah geprekan membuat Dinonya hilang, Talia. Iya, ternyata harus dihilangkan dengan ada satu buah saya close clip dari seorang Boots ya, tapi Boots ya mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Flee out ke arah belakang, Boots masih bisa selamat. Bigetron Alpha kehilangan Brans dan juga Ripo. Nah, ini dia Bransnya. Brans benar-benar harus mulai dijaga, apalagi kita memasuki menit ke-6, sebentar lagi memasuki menit ke, tapi apa yang terjadi di posisi bottom lane, dia benar-benar dikejar oleh Rainbow. Bahkan Power of Nature-nya mencoba untuk mendapatkan satu poin pick off, dan datang lagi dari bottom lane. Flick out dilakukan, tapi nampaknya Drian gak bisa selamat karena bottom lane terlalu sakit, tapi mencoba untuk dibalaskan aja dengan ada Circuit Line bersama dengan ada Boots. Dia gak bisa kemana-mana, dan otomatis harus terjadi satu buah punishment satu untuk satu, dan bahkan KYY-nya pun ikut tumbang di sisi atas, Ranger Mas. Tersolok kalau seorang Kiboy. Para pemain dari tim Onyx mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Lihat Kiboy coba untuk menarik turtle, diajak muter-muter, dikeluarin dari fitnya, dan bahkan para pemain dari tim Onyx standby on position. Ripo seorang diri tak ada yang menemani, akankah Ripo mampu ejector ke arah belakang? Ripo menjadi pilihan, dan bahkan Detonator welcome to my channel. Serviceless dari pilihan, dan disistis dengan retribution seharusnya diamankan oleh Serviceless, dapetin satu. Lihat Ripo gak bisa bertahan, kali ini mereka harus mundur, tarik, retreat. Melihat dia bisa diberikan terlalu besar, dan bahkan turtle sudah didapatkan. Tidak ada pertukaran, tidak ada lagi kali ini untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari Onyx. Mereka sudah mutlak berhasil mendapatkan keuntungan di arah top lane, dan bahkan melihat posisi yang coba diungguli oleh tim Onyx saat mencoba menggocek. Zaman Forza keluarkan Synchrovision dan Chrono Dash mencoba untuk mengganggu, tapi ternyata pergerakan kali ini dari seorang Suns gak menimbulkan sebuah hasil positif.
Talia. Iya, apalagi kita melihat kali ini di menit yang ke-8 ya, ternyata perbedaan metode udah mulai dikejar oleh Onyx dan Rainbow di arah tengah. Dia terkena ejector. Apakah bisa untuk diculik karena sudah ada Circuit Lens juga datang. Rainbow menjadi samsak, menjadi bulan-bulanan, tapi ternyata masih bisa selamat. Dengan ada satu buah power of nature juga dia mundur. Tapi di sisi lain kita tadi sudah melihat ada Boots yang mendapatkan War X-nya, otomatis Cyclone Sweep-nya bakal lebih sustain lagi, bakal lebih sakit lagi, dan bakal lebih lifesteal-nya kenceng lagi. Dan setup di arah mid lane dari kedua belah tim kali ini. Apakah Lord yang akan menjadi perebutan selanjutnya, Ranger Mas? Oke, Lord kali ini harusnya menjadi perebutan seperti yang kata Talia bilang. Apalagi Onyx Esports, mereka memiliki seorang Boots, bakal bisa dihantam begitu saja. Rainbow hanya lewat, tapi lihat hampir setengah darah hilang dari seorang Rainbow. Damage selalu sakit dari Onyx Esports. Drian statement position, Kiboy mencoba ditangkap. Portal 1x24 jam, dan lihat pistol dulu bang. Berat tertangkap, tapi di satu momen tambahan wajah menuju ke belakang, dua hilang, double kill from Bigetron Alpha. Lord terbuka dengan sangat bebas. Ripo is coming, dan Kiboy Brisel dulu bos. Berhasil mendapatkan seorang Franz. Lihat Franz kelimpungan, nggak sempat menggunakan flicker dan dia dapat sembilan. Satu bawah manipulation masih ditahan, dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Sun. Flicker dah keluar. Dua tim Onyx kehilangan flicker, dan tandanya Lord masih bisa dikontes. Lihat, 4 bahkan 5 pemain dari tim Bigetron Alpha udah kembali balik ke lane of the Cyclone Vision. Krodes belum bisa menumbangkan satu orang. Rainbow masih terlalu tebal, Talia. Masih terlalu tebal, dan bahkan betul seperti kata Ranger Mas, ini Lordnya bakal di buying time aja, ditarik ulur. Gak mau terlalu dikomit juga dari Onyx Esports, mengaca mereka sudah kehilangan adanya spell satu buah flicker. Dan gak mau terlalu overcommit juga. Ripo kali ini berganti posisi, dia ke arah top lane di menit yang ke-10. Apa yang terjadi? Karena Kiboy kali ini mencoba untuk dipaksakan aja oleh battle inisiasi perang. Udah langsung dipecahkan, dan kali ini Kiboynya cukup sekarat dan berhasil untuk didapatkan satu poin pick off. Karena seorang Bransnya masih mencoba untuk mendapatkan lebih, mencoba untuk menyicil ke arah Suns, tapi karena Kiboynya sudah hilang, Onyx Esports nampaknya mereka langsung mundur dengan ratu, Ranger Mas. Yes, kita lihat Lord manipulasi menuju ke arah seorang Drian. Gak punya flicker lagi, harus hilang begitu saja. Kayaknya masih coba untuk bisa bertahan dari Circuit Lens. Cyclone Vision, Krodes telah dibuka menuju ke arah belakang, dan bahkan Sansa yang takut sendiri. Mundur. Objektif game itu telah dilakukan, clearing minute telah didapatkan. Tapi lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha sepertinya bakal coba untuk memancing keributan di arah Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Coba diperebutkan menjadi primadona. Ada botol udah datang menuju ke arah belakang, fokus menuju ke arah Lordnya mencari coming. Kiboy, lihat dengan konsilnya telah dibuka, tapi ternyata lagi dan lagi para lelaki buaya darat dari kedua belah tim PHP terhadap seorang Lord yang terhormat kali ini, Talia. Iya, masih di reset aja, masih mencoba untuk dipancing-pancing aja bait dari kedua belah tim, tapi kita sudah melihat ada damage deal. Sejauh ini ditahan oleh Drian, dipegang oleh Drian, karena memang kita tahu Nathan sakit banget, tapi dari Bransnya mencoba untuk langsung mendapatkan objektif di arah tengah, karena sebentar lagi mencoba untuk dipaksakan dengan ada satu buah reward manipulation. Bransnya dapat ejector, tapi langsung dibalasin aja Kiboynya, langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Samsi menjadi target utamanya. Drian is coming dari arah atas, begitu pula dengan ada Cyclone Sweep dari Boots menjadi pilihan, menjadi frontliner terdepan, tapi mencoba dilahap dengan ada satu buah detona. Welcome Boots-nya didapatkan, dan bahkan langsung ada satu poin tambahan lagi untuk seorang Brans ya. Brans benar-benar dijaga banget di arah backline ya, Ranger Mas. Pas Pak Francis back. Lihat Frans tak tersentuh. Penjagaan yang ketat di garis depan membuat Frans bebas banget memberikan free hitnya kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Satu lot sudah diamankan, dan ini lot yang ke-12. Lotnya bisa mengamuk. Dan ternyata beda tipis doang waktunya. Lotnya masih di bawah menit 12. Opung Wawa hampir, hampir. Tipis ya. Tapi memang permainan dari Bigetron tadi, ketika Branset terkena eject, dia masih punya flicker. Dia flick, diambil posisi lagi di bagian belakang dan melepaskan semuanya. Speedy Light Wheel dipakai juga, Spinning Light Wheel, dan itu adalah carry yang bisa merontokkan pemain-pemain dengan cukup cepat. Dan Bigetron Alpha di garis depan mereka punya tanker-tanker yang bisa diandalkan. Battle Ripo bersama dengan Rainbow. Dan yang pasti ketika Reward Manipulation sudah dibuka, harus team fight, Ranger Mas. Lihat di belakang sana, Sun coba untuk backline ini diajar si Krodes, wajar untuk mundur. Kiboy habis saja tumbang, tapi Ripo memberikan sebuah bantuan di depan sana. Sun
Microvision Clonodes mencegar seorang kaya, tapi lihat semuanya dibuka. Satu power manipulation dan Sas Flicker berhasil menyelamatkan jiwa dan raganya. Hampir saja Sas menjadi korban selanjutnya atas pembantaian dari Bigetron Alpha kali ini. Kita lihat. Iya, bahkan tadi Rainbow-nya itu benar-benar satu hit lagi, satu tetes darah terakhir, tapi dia masih bisa flick out dan selamat. Kali ini kita melihat di menit yang ke-13, objektif dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk merontokin semuanya, bahkan hanya bersisa inner turret yang di arah mid lane aja. Dan dengan ada perbedaan network yang diungguli oleh Bigetron Alpha 2000, satu item otomatis sudah langsung lebih unggul diamankan oleh Bigetron Alpha, dan ini membuat apakah settingan untuk war-nya bakal dipisah oleh Onyx Esports, karena kalau 5 lawan 5 ini bahaya banget sih bagi Onyx Esports, Mas. Oh my god, Onyx Esports benar-benar kesulitan untuk menembus frontlinernya, bahkan menggapai Brand, bahkan menggapai seorang KYY, itu sungguh sulit. Kalau kita lihat, San sudah melakukan berbagai macam teori dan cara. Lihat dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, tapi semuanya sama saja. Rainbow tidak boleh terlalu offset, damage yang diberikan terlalu sakit. Ryan, kali ini yang bukan Rian, tapi ternyata seorang beras memancing ejector. Dan lihat, Ivoy tertangkap, immortality-nya pecah. Rian harus mundur, Rian hilang. Kali ini membuat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan supportnya. Dan bahkan di tengah sana, mereka memaksa tim fight. Lihat Unstoppable Force-nya tidak boleh sembarangan. Unstoppable Force-nya harus dikeker dengan matang, karena Brans masih punya flicker. Dan lihat, Kiboy berkat satu buah casing yang membuat Kiboy hilang immortality. Ini bisa menjadi pilihan. Fokus ke arah belakang. Lihat Microvision dikeluarkan dan bersama dengan Saman. Pos Lipo memberikan semua damage, dan bahkan di depan sana Aulusnya tak tertahankan. Mau gak mau mereka harus pulang, mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa tim fight, ini mungkin bisa menjadi kekacau balauan duniawi untuk Bigetron Alpha, Bung Wawa. Iya, ini harus diwaspadai banget dari Bransnya, di mana dia bisa selalu mengambil posisi. Tadi kita melihat juga ya, Unstoppable Force yang bisa digocek oleh Brand sendiri sembari memberikan counter attack. Dan Bigetron Alpha bermain objektif pastinya adalah suatu tujuan mereka kali ini, sih Mas. Dan lihat manipulation, ini dia duniawi yang harus ditumbang begitu saja. Kiboy harus hilangkan immortality di arah belakang. Rian memberikan satu buah super position, tapi ternyata belum bisa mendapatkan siapapun. Semua sudah bonyok, udah hilang darahnya. Dan mereka tidak melakukan lord, mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka isi darah dulu, reset. Tapi di sisi lain Onyx setidaknya memiliki sebuah nafas segar untuk mendorong laningnya atas tim Bigetron Alpha. Walaupun tidak ada yang tumbang Bigetron Alpha, tapi kemenangan tim fight yang dilakukan. Board manipulation telah dibuka, saat menuju ke arah belakang, tapi ada portal 1x24 jam oleh Bapak Satpam. Rainbow telah dibuka, dan Rian terlihat oleh seorang Lipo mencoba dilahap, ditelan begitu saja, dan oh my save the day. Meanwhile, Brand menuju ke arah Lord yang terhormat, coba dikontes, buat saya digunakan. Rian di depan sana, bergerak mau gak mau, botol is coming. Menuju ke arah seorang Rian, konsul tadi dikeluarkan, memilih untuk mundur. Lihat tim fight casing yang baik dari Onyx Esports membuat Bigetron meng-cancel Lord untuk kedua kalinya, Talia. Reset balik dari Onyx Esports mencoba untuk nge-buying time aja, apalagi kita melihat kali ini dari Bransnya. Dia cukup ragu, apakah gua harus komit ke Lord atau bantu teman-teman gua untuk melakukan team fight dengan ada Onyx Esports, tapi ternyata Lordnya dibiarin. Namun terlalu overcommit juga datang dari seorang Karinya dan juga Bigetron Alpha, tapi kali ini sudah mulai di-start lagi sama Force juga sudah dilakukan. Bermencar, tapi Rainbow manipulation kali ini berhasil untuk langsung mengkocak-kacirkan, tapi sudah ada Lord yang berhasil untuk dicuri oleh adanya Balmond. Tapi langsung dibalesin aja, Karinya nggak terima dua orang dari Onyx Esports ditumbangin. Boots kali ini menjadi pilihan, menjadi frontliner, tapi nampaknya bentar lagi bakal ditumbangin karena Rocket juga sudah dihilangkan. Outplay gila-gilaan. Oke, gua kasih Lordnya, tapi semuanya gua hajar abis. Bahkan bersisa Sun sendirian kali ini akankah menjadi wipe out bersama dengan ada Nathan? Enggak, masih mencoba untuk ditahan juga dari Brans dan juga Ripo, karena mereka tahu sudah ada Lord di sisi top lane-nya, Ranger Mas. Outplay from Boots, lihat berhasil mendapatkan satu orang. Rainbow dipaksakan bertukaran satu untuk satu, tapi untungnya masih ada Ripo. Tim fight dari mereka oleh tim Bigetron Alpha membuat mereka mampu bisa bertahan dari Bapak Lord yang mengocak-ngacar para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk menjaga dan mencoba untuk menjebol backline, dan bahkan inhibitornya masih coba diselamatkan. Sans objektif game yang menuju ke arah satu buah turret, dan lihat Ripo hampir dan tumbang, dan lihat bahkan KYY save the day. World manipulation lagi-lagi membuat para pemain dari tim Onyx Esports tertangkap ke dalam sebuah dunia
world manipulation yang memang benar-benar menjadi suatu musibah sebenarnya untuk Onyx Esports, karena ketika dibuka mereka kalau nggak memiliki flicker, sedang tidak punya escape mechanism, akan tertangkap di sana dan sangat-sangat mudah sekali untuk pemain Bigetron Alpha yang lain masuk memberikan damage demi damage, terutama untuk hero-hero melee yang dimiliki dan juga untuk marksman yang pasti. Satu buah real world manipulation akan membuat marksmannya berpikir ekstra, apakah aku akan stay di dalam real world manipulation atau apakah kita harus keluar saja. Namun Onyx Esports mereka juga cukup tangguh karena mereka bisa kebawa game ini hampir masuk late game, dan juga lihat dari segi ekonomi ini tidak tertinggal jauh sama sekali, dan bahkan kita kategorikan ini adalah sama untuk di late game. Dan kali ini kita akan melihat lagi permainan kiting antara Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports kalian. Iya, bahkan kalau aku bilang ya, ini di menit ke-19 kali ini memasuki ke arah ranah late game. Brans benar-benar menjadi kunci karena dari Ripo-nya, dari Fatal dan juga Rainbow, dia hanya bisa untuk menjadi sandbag yang mencoba untuk menahan badan. Tapi Brans, kalau dia terculik tidak ada lagi damage deal yang paling besar datang dari Bigetron Alpha. Mencoba untuk diganggu aja dari purple buff-nya oleh seorang Rainbow, tapi Rainbow dia tersandwich. Apakah akan didapatkan satu poin pick off? Tapi Rainbow-nya masih terlalu tebal, bukanlah target yang optimal bagi Onyx Esports untuk meluangkan semua resource skill-nya, Ranger Max. Di Rainbow, liatin mantan junglernya ngebuff, kangen dia tuh, diikutin terus. Oh my god, Sas, what are you doing? Masuk ke kandang daripada robot, hampir saja tercengkram, tapi di sisi lain Kibo yang terperangkap. Flicker telah digunakan, immortality-nya harus pecah, dan lihat di sisi lain para pemain dari tim Onyx di portal 1x24 jam, dan lihat Kibo yang terperangkap, Kibo yang tersayuri. Kibo kali ini menjadi bulan-bulanan warga dari Land of Dawn, dan bahkan di depan sana lihat semua untuk memberikan support posisi dan terlalu besar dikeluarkan, tapi Ripo akan menggantikan badannya menjaga di garis depan. Korban polisi masih coba ditahan, 4 versus 5 bukan hal yang baik, dan lihat Aulus racing, kabur, gak bisa menahan damage dari seorang Kayeye, Talia. Yes, dan ini bahkan lihat bagaimana dari Brans yang langsung objektif banget, dia mencoba untuk mendapatkan orange buff ya, dan sudah mulai rotasi ke arah Lord Pit karena sebentar lagi 10 detik lagi Lordnya akan hadir, dan ini bisa untuk diamankan oleh Bigetron Alpha. Apakah Onyx Esports akan melakukan kontes atau bakal dibiarkan aja karena boots-nya juga sudah mulai tebel, boots-nya sudah mulai sakit, apalagi dengan adanya War X yang sudah dia punyai. Tapi Rainbow di sisi lain dia masih mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Sans yang mulai dicicil perlahan-lahan oleh Drian dan juga Sans, bahkan dikejar banget oleh seorang Rainbow ya, tapi dia masih bisa untuk mengulur waktu, bisa untuk jadi sandbag, dan bahkan dibiarin karena mereka fokus untuk melakukan kontak ke Lord, tapi gak bisa. Udah diamankin dari Lordnya, Ripo-nya sudah hilang, Immortalnya sudah pecah, tapi kali ini Sirkusnya menjadi pilihan, dan bahkan Aules sudah ditumbangkan. Ripo-nya juga hilang, tapi Boots berhasil langsung dicicil, begitu pula dengan adanya Brans yang Immortalnya pecah. Ini Kayeye dan juga Patong gak bisa berbuat banyak, Ranger Mas. Lihat pergerakan dari seorang Sas memecah belah tim fight-nya. Sas membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha, Rainbow juga Kayeye harus mundur, mencoba untuk melakukan satu buah defensive. Lord bergerak dari top lane sana, Synchro Vision dan keluarkan objektif gaming. Kayeye flicker ke arah belakang, tapi lihat Sas terkena damage cukup sakit, nggak punya flicker lagi, masih coba untuk bertahan, masih coba ditunggu, nggak punya word manipulation. Ini Inhibitornya harus hilang, angkakan banget coba di one strike push untuk para pemain dari tim Onyx Esports. What a epic comeback, oh my god, ini bencana. Onyx Esports take the game though. Onyx Esports bisa mendapatkan game yang kedua dengan adanya cukup usaha yang sangat amat berat. Kita bisa dibilang game kedua ini dari kedua belah tim imbang banget. Mereka bahkan sampai ke akhir aja kejar-kejaran poin, kejar-kejaran dari segi objektif, bahkan networknya cuma selisih 1000 aja, dan Onyx Esports di game yang kedua akhirnya masih bisa untuk memperpanjang nyawanya, Om Wawa. Luar biasa Onyx sih. Mereka ada under pressure, tapi mereka bisa bawa gamenya tadi. Masuk ke late game, selisih goldnya juga hanya 1300-an. Dan meskipun mereka harus kecolongan tadi untuk arah Lord yang kedua, tapi lihat bagaimana team fight yang dipisah. Jadi tadi Haritnya itu kejarnya si Rainbow. Rainbow udah very low HP dan ada Ki di samping dari Rainbow. Itu dikejar sama si Sans, dan membuat team fight-nya berubah arah. Karena untuk pemain-pemain yang lain, 3 lawan 3 di sisi yang berbeda, itu bisa dimenangkan oleh Boots dan kawan-kawan. Dan kita melihat 1-1 sekarang. Luar biasa what a comeback dari Onyx Esports, dan juga pastinya dengan penempatan dari hero-hero yang
mungkin kemarin-kemarin tidak sempat kita lihat. Harit kembali sudah mulai terlihat di Land of Down, dan juga mungkin ya dengan munculnya lagi hero-hero yang tebal di bagian tengah. Tadi kita melihat ada Baxia, terus juga masih ada Grok, ada Barats yang dipakai oleh Bigetron Alpha. Namun sayang sekali memang kalau sampai dari karinya, sampai dari Brandnya bisa terpick off, ini langsung last damage untuk Bigetron Alpha, dan mereka sulit tadi untuk bisa ngebalikin keadaan. Karena kita tahu banget bagaimana damage yang bisa dilakukan oleh Nathan. Masuk ke mid game, masuk ke late game, itu damage-nya udah pasti sakit banget. Belum lagi juga masih ada Harit yang dipakai oleh Suns, yang dimana Haritnya bakal nge-dash kiri kanan dengan sangat-sangat leluasa sekali, terutama untuk mengincar backliner, mengincar ke arah dari Eve-nya sendiri. Dan kita lihat untuk itemization di game kita yang kedua, Onyx Esports meskipun mereka tertinggal ya, kill point-nya ketinggalan, di early-nya juga tadi masih dilibas oleh Bigetron Alpha, namun ternyata dengan team play, dengan kiting yang sangat manis untuk Onyx Esports, mereka nge-buying time, membawa gamenya masuk ke late game, dan bahkan membalikan keadaan sendiri. Dan dari game yang ketiga, karena sudah dimulai untuk fase pick and ban ya. Kali ini dari Onyx, mereka gak ingin untuk selalu berhadapan dengan ini. Udahlah, memang mahal ya, tapi daripada dipakai, diambil sama Bigetron di first and second picknya, langsung saja dipotong oleh Onyx Esports. Dan ini dia cewek yang sudah kembali. Itu stop kontaknya kenapa ada nama cewek juga, Ranger Mas? Oh, berarti itu punya cewek. Itu punya cewek. Dipinjam. Astaga, guys, ternyata cewek dimainin karena stop kontaknya dipinjam. Teori konspirasi apa ini? Aduh. Iya, tapi Your ini dia. team is banning. Sudah ada Kimi, Ling, dan juga Parsha. Wah, aku ya di game yang ketiga kali ini bakal seperti apa lagi? Karena kalau misalnya kita mengaca di game yang kedua, itu bener-bener berat banget, game yang berat banget. Karena kayak siapapun, itu bisa menjadi game siapapun. Bisa Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha. Dan bener aja, walaupun Onyx Esports keadaannya under pressure, mereka bisa meng-outplay pemain dari Bigetron Alpha. Jadi apa yang bakal disiapkan oleh Bigetron Alpha? Akankah ada Cloud lagi kali ini, Om Wawa? Bisa jadi Cloud, tapi Selena menurutku ini harus banget sih untuk di banning sekarang, karena Selena sebagaimana impact dia kalau kena dengan hero-hero marksman itu bakal tajam banget, dan trapnya akan sangat Your merepotkan team juga. is banning. Dan banning kedua adalah Matilda terlebih dahulu. Di game sebelumnya Pakito berarti lepas ya, nggak di-pick sama sekali karena ada Barats yang dimainkan. Mungkin untuk Bigetron Alpha jadi Onyx memilih pendekatan yang lebih safe tadi dengan memainkan hero range di cold lane, dan memang itu penting banget dengan adanya Harit yang bisa meng-outrange Kari, meskipun Kari juga dari segi distance-nya dari memberikan basic attack juga sedikit ditambah ya. Ini marksman benar-benar luar biasa di patch yang sekarang. Jadi tim yang punya marksman kuat seharusnya mendapatkan sedikit advantage lah di patch yang kali ini. Apalagi di sini ya dengan kembalinya cewek juga. Ini dua-duanya adalah mantan marksman juga. Cewek kita tahu Bruno-nya kuat. Demikian juga Your dengan team is Suns. banning. Jadi bisa dikondisikan lah siapa yang akan ditaruh di gold lane. Apakah nantinya akan Suns kembali ke jungler atau Suns lagi dan lagi bermain untuk gold lane-nya. Dan Johet ternyata untuk Onyx kali ini tidak ingin di-raid dari jungle-nya Ranger Mas. Tapi malah Onyx yang mengamankan linknya. Dia mengantisipasi agar tim Bigetron Alpha tidak merubah gameplaynya. Selena Tidak bermain dengan satu buah link. Selena terbuka dengan sangat bebas, memancing keributan dengan adanya Barats, dengan adanya satu buah paku itu. Tapi ternyata Selena is coming. Selena menjadi first pick yang dilakukan oleh tim Onyx Esports, membuat tim Bigetron Alpha harus berhati-hati. Karena ingat, ini Lele, bukan sembarang Lele yang bertanding untuk hari ini. Opung Wawa dan juga Talia. Iya, ini dia ketika Selenanya kita sudah melihat ya langsung aja menjadi sasaran, dan di game-game yang sebelumnya ini langsung menjadi power pick. Dan pastinya Selena kita tahu early pressure-nya dia kuat banget dengan ada Abyssal Row, dengan ada Abyssal Trap. Jadi kita bakal melihat nih apakah bakal dibalaskan nantinya dengan hero-hero rusuh balik seperti mungkin Grok untuk menjaga dari segi jungle-nya dari Bigetron Alpha. Kira-kira, wow, Nathan, Your team apa is picking. Pakito? Oke. Mana nih Om Wawa? berarti
Bigetron Alpha mereka sudah punya sumber ya untuk burst damage. Mereka punya Nathan dan juga mereka punya satu hero yang bisa menjaga di arah side lane-nya. Jadi dengan adanya Selena di sini sebenarnya bagus banget fungsi dari Selena. Dengan adanya Abyssal Trap ini memudahkan untuk mendapatkan hero-hero marksman yang HP yang tipis. Dan itu sekali kena dengan Abyssal Trap-nya pastinya bakal berimpact besar dan bakal mudah untuk dikejar oleh Onyx Esports sendiri. Dan untuk Pakito sendiri, satu buah adjust ke Pakito untuk jab-nya menambahkan 1 second ya dari segi cooldown dari delay skill jab-nya. Namun di tangan yang tepat, balik lagi yang kita bahas dari tadi ini, dia masih cukup mengerikan untuk landing 1v1. Lampu burst damage dan juga kaca kali ini. Oke, pick of style Onyx Esports tampaknya mereka ingin bermain early aggression yang cepat, Talia. Iya, ini kalau dilihat dari grafiknya Onyx ya, mereka udah nggak mau lagi ngulur-ngulur ke arah mid game atau bahkan ke arah late game karena Kaja dia bisa menculik dengan adanya Divine Judgment dan juga Selena, dua hero early agresif yang dipilih oleh Onyx Esports. Berarti apakah kali ini kita tidak akan melihat adanya marksman? Your team is Karena Glue menjadi jawabannya. Ini bakal jadi roamer atau bakal jadi sideline kira-kira Ranger Mas? Kalau misalnya aku Your team lihat sih is kayaknya dead. bakal ada di offlaner untuk Glue tersendiri dan mungkin Branse akan menggunakan seorang Nathan. Dan ingat, ini lapu-lapu bakal bisa versus everybody, bakal bisa ngacak-ngacak belakang, apalagi kalau Kaye dan juga Brands seperti tadi permainannya benar-benar bisa ke backline. Ini for sure damage-nya mungkin agak sulit untuk ditahan, apalagi dengan seorang magical damage. Cuma yang aku lihat kayaknya dari Bigetron Alpha nggak akan ngambil magical damage lagi sih Opung Wawa nih. Soalnya dengan adanya seorang Nathan, mereka tinggal mikirin junglernya apa, mereka habis itu pilih satu lagi untuk berada di arah mid lane kemungkinan. Karena apa? Karena bisa saja Your Pakuitonya team ini is diamankan oleh seorang Ripo di sisi samping Talia. Walaupun Blue juga berkesempatan sangat besar sekali untuk berada di offlaner begitu. Iya. Dan ini kita melihat ya, Bigetron Alpha mereka udah ngebuang junglernya. Ini banyak banget ya marksman-nya yang dieliminasi, ada 2 marksman yang punya potensi besar untuk berlaku sebagai jungler. Adanya Yizun Shin, bisa pakai War Axe sekarang, Granger yang mendapatkan penambahan damage sekarang dari creeps-nya. Dengan dihilangkannya di sini opsi untuk Onyx Esports sebagai jungler MM ini jauh lebih sedikit dan ada kemungkinan besar juga ini apakah fighter untuk Onyx Esports kali ini. Karena untuk fighter juga sebenarnya nggak ada buruknya, tapi fighter kita tahu rata-rata fighter itu adalah milih hero dan akan Your menjadi team makanan is banning. untuk Bigetron Alpha. Dan sekali lagi ini jungler semuanya menghabiskan opsi demi opsi untuk Onyx Esports. Tapi ada Bruno sih, entah kenapa menurut Bruno cocok banget untuk Onyx Esports. Ranger Mas. Bruno, apalagi kita tahu ya dengan Suns menggunakan Bruno di masa yang lampau sangat-sangat berbahaya juga untuk di arah jungler. Tapi Onyx Esports mereka harus mengamankan satu buah magical damage. Mungkin aja Chang'e juga bisa diamankan. Parsha sudah, Chang'e, YP, high ground. Mereka masih butuh high ground. Ruby mungkin atau magical damage lagi kita lihat. Your team Kufra is ternyata. picking. Aku kira bakal ke arah Ruby tapi ternyata Kufra menjadi pilihan. Akankah Cloud akan menjadi satu buah punggawa dan menjadi tolak punggung keluarga kali ini untuk tim Bigetron Alpha Pungawa? Iya, sejauh agak berat ya untuk Cloud-nya karena kalau dia masuk dengan Battle Mirror Image dan bertemu dengan Pakito itu knockout strike bakal bisa menghalangi damage yang bakal dilakukan oleh Cloud sendiri. Belum lagi masih ada Glue di sana dengan split-splitnya yang bisa saja naik ke atas dan melakukan grab. Jadi optional banget untuk Onyx Esports dan mereka harus menunggu dulu Bigetron Alpha akan pick ke arah mana dan healer yang keluar. Ada Rafaela dan ini berarti Nathannya ada di gold seperti yang kita lihat kemarin. Brands untuk Nathan dan akan di cover oleh Ki dengan Rafaelanya. Jadi Golden kembali akan terjadi duel yang cukup panas. Bakal ke arah mana di sini? Apakah lagi Harith dengan satu buah marksman atau Harith dengan satu buah fighter di jungle? Kalau mau pakai fighter boleh, tapi dengan asumsi fighternya bisa melompat ke bagian belakang dan menangkap Nathan, Talia. Nangkep ke arah
belakang ini emang bisa menjadi salah satu gameplay atau strategi. Tapi dengan adanya Rafaela ini akan mempercepat pergerakan dari Nathaniel dan Popo Kupa bersama dengan Harley. Wow, ini akankah kita melihat Harley yang menjadi jungle-nya? Karena kita setelah update patch tentu saja aku udah jarang banget ngeliat Harley jadi jungle. Seringnya Harley dijadikan side lane atau bahkan dijadikan mid laner, Ranger Mas. Oke, ini udah pasti kemungkinan besar jungler untuk seorang Suns dari Harley-nya. Dan ada Popol and Kupa untuk arah gold lane untuk seorang cewek. Dan Bigitron Alpha agak sedikit kelimpungan kali ini. Dia akan menggunakan apa? Dia masih belum terdeteksi. Nathan masih bisa di jungle. Tapi kemungkinan sangat besar itu menuju ke arah seorang Brans di arah gold lane. Dan lihat, kali ini Karina. Damage yang besar bakal bisa menghujam seorang Harley. Dan jujur, aku bener-bener agak sedikit surprise dengan adanya Karina ini. Dan sangat-sangat kuat untuk tim fight yang kalau bisa kita bilang kaja, ya kan? Selena, Harley, mereka lembut gemulai dan bakal banget bisa dimakan sama Karina Opung Wawa. Aku kali ini melihat Bigetron Alpha memiliki kesempatan besar untuk berhasil mendapatkan game yang ketiga dengan persentase mungkin ya 55% Opung Wawa. Wow, aku suka di sini dari Popol Kupanya karena akan dimainkan oleh cewek yang berarti ini akan menjadi gold lane Popol Kupa yang baru, marksman Popol Kupa. Jadi aku pengen melihat sesuatu yang baru dan jangan jadi aku di Onyx kali ini. Oke, untuk Thalia. Oke, aku di Bigetron. Oke, Bigetron kali ini langsung saja menuju ke game yang ketiga. Bigetron versus Onyx Esports. Kali ini Sang Raja Langit agak sedikit terketar-ketir oleh para pemain dari tim Bigetron. Dan bahkan kita bakal bisa melihat sendiri kalau Onyx harus benar-benar bersusah keras di game yang kedua. Tapi kita bakal reset, kita bakal balik lagi ke lane of down di game yang ketiga kali ini, Thalia. Iya, bakal kita lihat aja seperti apa dengan adanya Suns yang menggunakan Harley dan juga Popol Kupa. Seperti kata Om Wawa, Popol Kupa kali ini dari cewek menjadi gold lane. Akankah Popol dengan ada revamp yang baru kali ini lebih sakit lagi atau lebih efektif dijadikan sebagai gold lane? Karena kali ini sudah mulai mengincar aja ke arah Kaye dan juga Brans. Teman dengan adanya Keyboy 2 lawan 2 di arah bottom lane, tapi nampaknya dari Brans hanya untuk mendorong wave minionnya aja. Dan Popol Kupa harusnya dia bisa memberhentikan pergerakan hero-hero melee seperti Nathan ya Om. Iya, tapi Popol Kupa sendiri nggak punya defense mekanisme yang banyak aja, Mas. Alright, tapi sayang sekali first blood tidak berhasil didapatkan di arah bottom lane. Brans bersama dengan seorang Kaya agak harus pulang dulu. Struggle banget karena bisa kita bilang mereka curang ya. Kenapa curang? Mereka berempat di bawah. Selena, Harley, Kupa ya kan, sama Popol ya kan, berempat. Sedangkan dari tim Bigetron hanya berdua. Tapi di arah top lane sana, para pemain dari tim Bigetron Alpha masih mampu untuk bertahan. Ripo dengan Pakuitonya, jangan lupa Boots harus berhati-hati. Keyboy masih menjaga posisinya. Kita bakal coba lihat kekeran Selena, tapi ternyata di sisi lain Rainbow dari Limit dan juga Poker Trigger udah mulai masuk dan diselamatkan. Masih bisa bertahan, sedangkan seorang posisi membuat seorang Keyboy harus mundur dan membuat seorang botol sedikit terlambat harus pulang karena 1 kill saja bisa sekali berimpact ke arah mid game-nya, Thalia. Yes, ini bisa menjadi impact yang cukup besar apalagi kita sudah memasuki menit kedua dan belum ada terjadi first blood dari sisi Onyx Esports maupun Bigetron Alpha. Sedangkan Turtle-nya sudah hadir di Land of Dawn dan Kaye ini mencoba untuk menjadi pas pam Brans, selalu menemani di arah bottom lane dan bahkan memantau sampai Brans ini seenggaknya mendapatkan 1 atau 2 item terlebih dahulu dan beralih ke arah Turtle yang kali ini sudah mulai di-start oleh teman dari Onyx dan nampaknya tidak ada kontes sedikit pun, Ranger Mas. Alright, dan bakal lihat Rainbow di depan sana. Lagi-lagi dari Limit dan juga Poker Trick-nya. Suns tidak boleh mengarah ke arah Rainbow terus. Memang mungkin merindukan seorang Rainbow, tapi dia tidak bisa. Dia harus benar-benar objektif kepada para pemain dari tim Bigetron lainnya. Karena apa? Rainbow terlalu tebal. Dan Limit dan Poker Trick di menit-menit awal seperti ini tidak akan masuk menuju ke arah seorang Rainbow. Itulah mereka mampu bisa bertahan dan bahkan Onyx Esports kehilangan source skill-nya, Thalia. Iya, ini sudah langsung di pop up dari resource skill-nya beberapa dari Onyx Esports dan bahkan Keyboy-nya tadi. Coronya belum terkena tapi Battle sudah terkena Deadly Magic, tapi Poker Trick-nya nggak ada yang masuk mengakibatkan Battle masih cukup sasan untuk berdiri, sedangkan dari kayaknya dia cukup terpikir ke pressure, dia harus
sedangkan Rainbow juga sudah hadir di arah bottom lane. Coba untuk mengejar ke arah Sansia langsung mundur dengan cepatnya Ranger Mas. Alright, di sisi arah bottom lane udah mulai sakaratul maut dari seorang Bigetron Alpha. Lelenya kena kayak tumpang. Dan lihat, kali ini 2 poin sudah diamankan oleh tim Onyx Esports. Total is coming, 1 poin tambahan. Dan cewek mau nggak mau harus gunakan flickernya untuk mundur. Ngelihat botol, bagaikan ngelihat malaikat penyambut nyawa. Tapi lihat ada Sans depan sana. Dan Limeji dan juga Poker Trick akan gak bisa masuk karena Sans bakal menunggu. Dan ternyata Retribution Israel. Botol terkejut dan terheran-heran melihat ada Sans di arah rumput sana, Talia. Ya langsung di take over dari Little Wanderer. Begitu pula dengan adanya sisi top lane yang kita bisa lihat Boots cukup memberikan pressure ke arah Ripo, dan Ripo HP-nya nggak full, dia harus mundur lagi setelah dia meng-clear dari laning wave minion ya. Boy, dia juga sewa di arah bottom lane mencoba untuk melakukan setup. Abis Oronya terkonek tapi dari KYY masih terlalu sustain dan nggak bisa untuk langsung dilakukan commit. Bigetron Alpha tidak seperti di game yang kedua dan juga pertama, mereka kali ini tidak begitu agresif gitu Mas. Oke, Turtle bakal coba dicolek dan lihat dari CCTV by Living by Mandiri. Ada Bus depan sana, Sam jadi pilihan knockout strike telah dikeluarkan. Mau gak harus keluar dan bakal lihat Turtle dia bakal lulus salah Rainbow. Red Rhino merit dingin ya. Bahkan seorang botol harus tumbang begitu saja. Dan Dimension juga Poker Tree. Terus juga seorang Bus masih dapat untuk bertahan. Rainbow harus hilang. Kayak menjadi pilihan kedua dan bahkan 3 harus hilang dari Bigetron Alpha. 5 poin tambahan dari tim Onyx Esports. Talia. Kali ini kita lihat di top lane. Ripo seorang diri. Tak ada yang menemani. Lokal sudah dikeluarkan. Terus seorang Ripo digigit oleh seorang Kumpan. Dan Ripo masih ada flicker. Gak mau ngelepasin begitu aja. Ditumpangin. Ancaman benda tumpul kepala seorang Ripo. Membuat Ripo tersungkur lemah. Tak berdaya Talia. Apa yang terjadi dari sisi Bigetron Alpha? Mereka benar-benar dihajar banget dari top lane dan juga bottom lane, dan bahkan kali ini Battle mencoba untuk langsung membalas dendam teman-temannya bersama dengan Nadia Rainbow. Tapi apakah bisa kali ini diincar banget dari seorang ceweknya, dinaikin langsung dan Battle menjadi eksekutornya. Tapi sayang sekali Boots kali ini gak bisa untuk didapatkan lagi 1 poin pick off, dan di arah bottom lane-nya 1 lagi objektif Tarat yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mengaca di game kita yang ketiga kali ini, apa yang terjadi oleh Bigetron Alpha Umawa? Ya, dimana mereka harus bisa menahan burst damage untuk Onyx, karena ini Onyx mereka sudah sangat cukup sekali dari segi pemberian burst damage di early. Dengan adanya Windtalker untuk Popol Kupa, mungkin juga dengan Deadly Magic, Mas. Alright, bakal ada team fight tapi ternyata tidak. Memancing keributan seperti biasa. Tidak mau ada kedamaian. Keributan lagi-lagi dikeluarkan. Tapi lihat di sisi lain, para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba dicolek-colek. Damage-nya terlalu besar. Proposition telah dikeluarkan. Kayak di garis depan, Rainbow bakal menjadi pilihan samsak utama untuk tim Onyx Esports. Ada siapapun, Deadly Magic dan juga Poker Trick ternyata nggak dikeluarin, cuma memancing aja. Dilihatin Ripo-nya di dan langsung space escape ke belakang lagi Talia. Iya, set up lagi-lagi dan habis Oronya dari seorang Kibo yang tidak terkonek ke siapapun membuat dia harus menanti lagi target selanjutnya. Dan Turtle kali ini objektif gaming yang mencoba untuk diamankan aja, tapi Rainbow-nya ternyata berhasil diculik dengan ada 1 buah item Kumpa ditambah dengan ada Deadly Magic, membuat 1 pemain dari Bigetron Alpha harus dihilangkan. Dan begitu pula dengan ada dari Van Judgment berhasil menjadi pilihan. Ini 1 demi 1 pemain dari Bigetron Alpha mencoba untuk diculik, dan Battle pun gak bisa berbuat banyak. Battle hanya bisa untuk menahan lane di arah mid lane, dan bahkan Turtle objektif tentu saja ini bakal langsung jatuh di tangan Onyx Esports Ranger Mas. Yes, lagi-lagi 2.700 dan bahkan 3.200 gold sudah menjadi perbedaan game yang lumayan kesenjangan kali ini terlihat. Rainbow di garis depan, Poker Trick kita dikeluarkan, Drian ngepok sedikit demi sedikit, mau nggak mau bahkan cewek di arah bottom lane bebas banget tim dapat 2 objektif gaming, 2 dan bahkan 3 turret telah terkumpul untuk tim Onyx Esports. Bigetron Alpha kali ini harus berhati-hati. Lele kena, bakal coba dipasang 1 bot soliter tapi ternyata gak jadi bot. Terlalu ramai berketar gunakan bottom menjadi pilihan, dan lihat Deadly Magic dan juga Poker Tree bersekarang belakang hanya bisa membuat 1 buah pertahanan, tapi Keyboy melakukan sedikit accessory move kali ini yang membuat dia harus tumbang Talia. Iya, Kiboy-nya sudah berhasil dihilangkan, tapi sebentar lagi dia akan respon. Begitu pula dengan ada 1 buah item Kumpa ke arah seorang Ripo dengan ada Deadly Magic. Ripo nampaknya gak akan bisa bertahan, dia langsung aja ditumbang ke di arah mid lane. Langsung datang bala bantuan dari Rainbow, Kairi juga Battle menyerang balik para pemain dari Onyx Esports, dan gak bisa untuk dipaksakan memilih untuk lebih sabar lagi, gak mau overcommit karena mereka juga sudah
era mid lane-nya Ranger Mas. Alright. Dan bahkan Onyx Esports masih farming dari seorang cewek dari top lane sana mencoba di solo kill tapi ternyata masih bertahan dengan satu buah absorb damage yang diberikan Botol. Tidak berhasil melakukan solo kill dari top lane. Meanwhile dari bottom lane dari damage dan juga poker trick masih bisa ditahan begitu saja. Space escape kembali ke depan Sans. Berhati-hatilah, ingat dengan satu buah super position Sans bakal hilang. Satu tembakan saja bisa membuat Sans tersungkur. Bahkan Bigetron Alpha hanya bisa untuk menahan di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka mencoba untuk mencuri satu demi satu. Mulai memasuki menit ke-9 dan damage juga poker trick udah mulai masuk tapi ternyata damage-nya masih bisa ditahan. Gak ada impact sama sekali untuk kali ini Opung Wawa. Iya, masih ada tim fight kali ya. has been slain. Iya, Alright. ini dari seorang Rainbow-nya sudah berhasil langsung aja diamankan ke arah Onyx Esports. Satu lagi member sudah dihilangkan 4 lawan 5 sebentar lagi yang bakal kita lihat. Tapi nampaknya dari Onyx Esports mereka memilih untuk mengamankan ke arah Lordnya. Karena mereka tahu mereka udah menang jumlah, otomatis dari Bigetron Alpha akan cukup sulit untuk melakukan kontes ke arah Bapak Lordnya dan Bapak Bus dan juga Kiba melakukan zoning. Sehingga Bigetron Alpha gak ada yang berani untuk mendekat ke arah Lordnya sama sekali, Ranger Mas. Alright, satu Lord sudah diamankan dengan pasti. Item juga sudah terlihat. Kalau kita bisa bilang dengan adanya satu buah damage yang diberikan dari seorang cewek. Lihat Demon Hunter Sword yang benar-benar bisa menggigit dan Mintolker membuat Kupa agak lebih agresif. Di sisi lain lihat Karinanya bahkan nge-build Radiant, Athena dan juga satu buah Brute Force. Menarik Full Opung Wawa. defense. Ya ini sama seperti Hai kemarin, full defense semuanya untuk Bigetron Alpha dan itulah yang dimaksimalkan oleh Onyx Esports sekarang. Mereka unggul. Lihat bagaimana burst damage dari Onyx Esports sendiri untuk menangani Bigetron Alpha. Untuk sekarang Onyx Esports mau gak mau mereka harus team fight terus-terusan karena mereka lagi unggul. Jangan sampai item build itemnya udah selesai. Alright, bakal lihat di arah belakang sana Boots versus everybody. Satu betul diamankan, Prefector mengganggu tapi di sisi lain knockout strike mencatat seorang cewek terlalu outside. Gak bisa ditahan, Rainbow Moon harus tumbang, 2 hilang. Ditarik dipecah Rainbow Moon menjadi pilihan ketiga. Di sisi lain Botol bakal coba untuk bertahan, masih bisa untuk mundur. Botol cuma punya retribution, Botol harus mundur. Lihat damage terlalu besar diberikan dari Limit dan juga Program telah keluar membuat Bigetron Alpha kocar kacir. Tapi di sisi lain Onyx Esports objektif, mereka mencoba untuk melakukan one strike push menuju ke arah tengah. Francis coming dan mencoba super position, tapi di sisi lain Brave Fighters-nya gak mau dikeluarin oleh seorang Boots. Dia tahan, dia bener-bener gak mau dirahi. Nafsunya masih bisa dikontrol untuk di mid sana, Natalia. Iya, masih bisa ditahan aja dari Bigetron Alpha karena semua pemainnya juga sudah respon kembali ke lane of down. Ini membuat adanya drag ke arah mid game lagi. Sedangkan Sans, dia nggak beli Demon Hunter Sword. Om Wawa, Iya, di mana Sword untuk Sans tadi akan mencoba untuk memaksimalkan ya attack speed yang dimiliki setelah menggunakan poker trick. Dan karena memang cukup tebal-tebal pemain dari Bigetron Alpha, jadi itu akan menguras juga persentase HP dengan adanya pasif dari Demon Hunter Sword, Talia. wah ini benar-benar kita bisa melihat adanya item yang cukup unik. Datang dari seorang Harley yang mana kali ini kita juga sudah melihat player gold dan living mandiri cewek. Masih bisa mengungguli dengan adanya 9.000 gold dan disusul oleh Brands. Akan seperti apa dari Bigetron Alpha untuk kembali mengejar ke center 3 lane network yang bisa dibilang cukup jauh. Berbeda 6.000 sekarang bahkan, dan Rainbow terkena deadly magic tapi dia masih bisa ditahan dan bahkan masih bisa untuk dibantu oleh keberadaan KYY di heal, dikasih movement speed untungnya Ranger Mas. Apaan tuh damage-nya sakit banget, gila. Kaget, terkejut, terheran-heran saya melihat damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi di sana Lele bakal coba digunain, mau dipaksakan ke inhibitor, ternyata tidak. Kupa nggak mampu bertahan, harus heal kembali, menunggu momentum bahkan di arah bottom lane. Boots mencoba untuk mendobrak dengan minion yang sudah di-clear, tapi lihat Kupa bandel digigit begitu saja. Turret di tengah harus ompong. Bigetron Alpha mereka belum mendapatkan turret sama sekali. Sudah mendapatkan satu turret di arah top lane, sedangkan dari tim Onyx udah 7. Opung Wawa. Iya, dengan atom build jadi full damage lawan full defense. Sekali lagi di sini dari Onyx mereka harus bisa nge-build up momentum ini karena mereka lagi unggul untuk damage dan tinggal gambar saja Ranger Mas. Ya, bakal coba dipaksa, tanpa buffnya bakal coba dicolong, tapi ternyata tidak. Rainbow di garis depan, mencoba untuk memberikan semua damage dan semua badannya untuk tim Onyx. Retribution tadi keluarkan, Daily Magic juga poker trick masih bisa ditahan karena terlalu tebal dari seorang Botol itu tersendiri. Gak mampu ditumbangin, karena untuk
Nge-all out seorang botol bakal ngebuang-buang waktu para pemain dari tim Onyx Esports dan Bigetron Alpha. Mereka harus bisa melakukan flanking. Ketika semua damage sudah diberikan kepada seorang Rainbow, ini tandanya Ripo dan juga Botol harus bermain menuju ke arah backline-nya. Karena kalau tidak, Onyx Esports tidak bakal bisa ditembus. Mereka kabur-kaburan, Space Escape, ya kan? Karote, ada Drian juga, cewek, dan Boots doang yang bisa mereka makan, Opung Wawa. Iya, dan juga BOD udah jadi. Wow, ini tim fight lagi Ranger Mas. Baru saja dibilangin kalau semakin Rainbow bakal di all out, dan ternyata mereka akan merelakan Lord yang kedua. Tapi ingat, Lord kedua ini bakal menuju ke arah tengah kalau mereka relakan begitu saja, dan Botol nggak mau tinggal diam, bakal coba untuk ke take over. Retribution bakal coba diperlukan, 1 poin telah hilang, Selena udah gak ada, dan Retribution Ezreal, Botol save the day, bahkan Chaton telah dihadapkan dalam seorang saat dari bottom lane. Bakal coba fokus untuk melakukan tujuh ke arah base-nya, nggak peduli apapun yang terjadi, tapi ini bencana. Put mencoba untuk bertahan, memberikan semua damage yang diberikan, ditambah ada Lord kali ini pun saja bisa diam. Ripo masih mau lebih, dan matilah. Ini bencana untuk tim Onyx Esports, Talia. Menyisakan seorang Drian sendirian bersama dengan ada Kipo yang sebentar lagi akan respon. Lihat bagaimana 5-4 pemain dari Bigetron Alpha akan langsung menyerang One Strike Push ke arah mid lane. Begitu pula dengan adanya Ripo di arah bottom lane yang ingin melakukan split push, dan Buffalo Lord jangan lupa sudah langsung datang di arah top lane-nya. Terkena dari satu buah Pisoro, tapi masih bisa ditahan aja. Semua babat habis dari objektif Tarate, dan kali ini bisa Tarat dari Onyx Esports terancam. Mencoba untuk langsung di buying time aja dari Onyx, gak mau sampai base diceblokkan perlahan-lahan oleh Bigetron Alpha. Tapi apa yang dilakukan oleh Onyx Esports sekarang ini bahaya banget, Ranger Mas. Mereka kehilangan momentum tadi. Bukan hanya mereka kehilangan momentum, tapi lihat mereka juga bakal dihancurin inhibitornya. Langsung ada 7 turret diamankan juga oleh tim Bigetron Alpha. Pun di garis depan, nggak memaksakan kanan. Kayak terkena Lele, tapi lihat inhibitornya udah ompong di arah top lane. Lord masih bertahan. Super minion di arah bottom lane bakal coba diamankan oleh seorang Sans. Tapi ternyata 3 lane yang berbeda. Lihat mereka semuanya mendorong secara bersama-sama, kompak untuk coba dapetin satu buah inhibitor di tengah, dan di bawah lagi bakal terreset tim fight-nya. Harusnya Bigetron Alpha harus reset, karena kalau Bigetron Alpha memaksakan malah bisa Onyx Esports yang mengambil momentum seperti ini. Opung Wawa, sebuah pemaksaan di arah base dari tim Bigetron berbuah pahit untuk tim Onyx Esports. Aku bisa bilang itu tadi miskalkulasi dari Onyx Esports, di mana mereka berharap banget 3 bisa nahan di Lordnya, dan yang 2 ini dapetin bottom inhibitor, dan itu dapat tadi inhibitornya dapat, tapi terlalu memaksakan dari dive in ke tengah, dan ternyata Ripo-nya ngebalikin keadaan dan kerugian untuk Onyx Esports yang tadinya mereka unggul cukup jauh. Sekarang gamenya back on track. Bigetron Alpha, mereka udah nge-build up item defense-nya, dan mereka sudah bisa counter attack, Ranger Mas. Oke, bakal ada team fight. Keluar ditumbangin. Bahkan gaya di garis depan memaksakan keributan. Lawan dan bahkan Bunsia nggak bisa membantu Drian. Satu immortality pecah dari seorang Rainbow menuju ke arah belakang. Ternyata Kaya bakal menjadi tumbang kedua kalinya. Harus bisa hilang. Kaya masih coba di garis depan. Terus coba untuk menahan. Boost damage terlalu besar. Super posisi dan cukup sakit. Tanpa akan unstoppable dikeluarkan. 2 harus hilang. Menuju ke arah base-nya. Akankah mereka memaksa tim fight? Karena lihat ada Botol yang memancing keributan di depan sana dengan pedangnya. Deadly Magic gak di follow up, karena ketika seorang Sans masuk malah Sans gak bisa pulang takutnya, Talia. Iya, 2 pemain dari Onyx Esports berhasil untuk ditumbangkan satu untuk 2. Ini adalah keunggulan bagi Bigetron Alpha. Bahkan ketika tadi kita melihat adanya network dari Bigetron Alpha yang tertinggal, sekarang dia sudah mengejar bahkan berbeda 1000. Dan kita akan melihat adanya Lord 40 detik kurang lebih yang akan hadir di Land of Dawn, dan melihat dengan adanya Kaja juga. Drian kali ini tuh menjadi pilihan mereka dari Bigetron Alpha. Yang aku lihat mereka memang mau ke arah Driannya dulu. Jangan sampai nanti ada Divine Judgment, dan itu yang dilakukan untuk Bigetron Alpha mendapatkan kemenangan ya, Ranger Fans. Oh, bukan hanya itu aja, cewek juga nggak boleh tergigit sama sekali. Lihat, bakal coba dipaksa. Dari seorang Kaye, damage terlalu besar. Franz, Ripo, kali ini nggak bisa masuk. Bahkan Rainbow saja yang menang semua damage di depan sana. Rainbow cuma bisa jadi 1 buah samsak. Rainbow sudah bisa dipastikan akan menjadi sandbag. Karena kalau bukan Rainbow, siapa lagi yang ada di garis depan?
semua ditahan sama Red Bull. Lelenya kena terhadap seorang Kaye tapi belum berimpact. Dan jangan sampai terulang kembali kalau Keyboy tidak mau tercomeback, karena ingat, Lele kena belum berarti bisa dikomit begitu saja, Talia. Iya, apalagi melihat kali ini dari Lord yang sudah mulai di-bait, sudah mulai di-poke oleh Bigetron Alpha. Begitu pula dengan ada Desas yang dikejar oleh pemain Bigetron Alpha. Bakal mencoba untuk di-commit aja. Di sisi lain Bato mencoba untuk mengalihkan, mencoba untuk menahan para pemain dari Onyx Esports. Tapi ternyata Suns-nya masih bisa lolos dari inisiasi pengejaran Bigetron Alpha. Regroup bersama teman-temannya kembali. Hati-hati, ini nggak boleh terlalu offside dari Bigetron maupun dari Onyx Esports. Jujur mas. Ini ketahuan banget Suns kecilnya jago main Galaxy nih guys ya. Tapi lihat, bakal coba digocek. Flanking telah dikeluarkan oleh seorang Suns. Boots is coming! Boots versus everybody. Suns di arah belakang. Dan lebih tidak juga fokus di belakang seorang Kaye. Dan bakal kehilangan double kill. Lagi mau triple kill. Double kill dari seorang Boots. Memporak-porandakan ke arah belakang. Botolnya bisa bersungkur di arah rumput. Gak bisa percaya. Dan bakal lihat. What a prediction from Keyboy. 3 hilang. Ini bencana. Redmond cuma bisa menang sama damage yang diberikan. Redmond memilih untuk mundur ke arah belakang. Suns menjadi pilihan kedua dan Redmond down. Oh my god. Tukang somai kejemur gol. Oh my god. Ini bakal coba di one strike push. Tersisa seorang Lipo. Dan juga Botol yang mempertahankan posisi base dari Bigetron. Tapi ternyata Oni gak mau tinggal diam. Oni gak mau cuma hanya satu lane yang masuk. Oni pengen dua-duanya. Bus bakal coba untuk memaksakan. Reflection menuju ke arah belakang. Fokus ke arah base-nya. Minion udah mulai masuk. Dan lihat. This is what I epic comeback from Onyx Esports. Again and again. Bigetron Alpha harus tumbang di game yang ketiga. Ini bencana opung wawa. Nyaris hampir menang tadi, udah unggul jauh untuk Onyx Esports. Satu momen hampir di comeback oleh Bigetron Alpha, dan satu momen Boots dengan Bravest Fighter. Tadi dia berada di tengah-tengah pemain dari Bigetron Alpha, dan ternyata itulah momen terakhir, dan Onyx Esports berhasil untuk langsung komit, untuk langsung mendapatkan poin 2-1 kemenangan atas Bigetron Alpha. Ini bukan kemenangan yang mudah pastinya, karena kalau kita lihat begitu banyak kiting yang terjadi, maju, mundur, dan satu buah misplay, satu buah blunder, full item damage. Bahkan dia punya Demon Hunter Sword. Selain daripada menambahkan attack speed, ada juga efek pasif dan Demon Hunter Sword yang akan menguras maksimum HP yang dimiliki oleh lawan-lawannya. Feather of Heaven, attack speed, Demon Hunter Sword ada di sana. Setelah melakukan poker trick juga masih dapetin lagi extra attack speed. Masih ada Holy Crystal, Calamity Reaper untuk Suns. Dan yang pasti di sini ya, semakin late game ini